Yo, welcome back di channel Nats Production bersama gue Endar. Gue mau ngasih satu tutorial terbaru, nggak terbaru juga. Udah banyak youtuber lain yang bikin sebenarnya, cuma masih ada beberapa orang yang kebetulan nanyanya ke gue gitu. Jadi kenapa nggak gue bikin aja, ya nggak? Nah, di video kali ini gue bakalan bikin tutorial cara live stream di YouTube dan di Facebook atau dimanapun, yang penting live stream menggunakan software OBS. Nih, yang kayak gue buka di sini. Cara pertama yang harus lo lakuin adalah yang jelas download OBS-nya di obsproject.com. Nanti lo download sesuai OS lo, tapi kebanyakan dari kita pakai Windows, jadi lo harus download yang Windows. Karena gue download, jadi gue nggak usah download lagi. Setelah download langsung install aja softwarenya, nanti langsung kebuka kayak gini. Nah, di sini ada dua tempat ini, dua box, ya kita sebut aja box. Di sini ada pilihan scene dan source. Di scene ini gue jelasin satu-satu ya, yang gue tahu ya. Di sini nih kalian bisa ganti-ganti, jadi mau munculin layout yang mana di layar outputnya, mau bikin scene berapapun terserah, nanti tinggal dipilih aja. Kayak gue misalkan di sini buat contohnya buat gaming. Nah, nanti di sini masing-masing scene dia punya source sendiri. Nah, nanti bisa lo tambahin dengan cara klik tanda plus ini atau klik kanan add. Tinggal dipilih aja. Misalkan kalian mau bikin video game buat masuk ke sini, tinggal di add. Diklik yang game capture. Dikasih judul misalkan Dota 2. Nah, di sini nanti tinggal lu pilih aplikasinya. Kalau misalnya lu pilih yang Capture Any Full Screen Application, biasanya dia langsung ngedetek sendiri buat game yang sedang full screen ya. Tapi kan kadang-kadang suka miss. Jadi gue saranin pakai yang Capture Specific Windows. Nanti di sini di Windowsnya kebuka baru nih, bar baru. Nanti lu pilih apa yang mau lu outputin ke sini. Misalkan Dota, nanti kalau gue udah buka Dota dia bakal muncul di sini. Begitupun buat game-game lainnya sama kayak gitu semua. Ini di oke aja. Terus ini bisa di add lain-lainnya terserah, tinggal kreasi sendiri. Ini juga bisa add webcam di sini. Cam source, mana cam source? Nah, Windows Capture Device. Apa sih namanya tadi? Video Capture Device, sorry. Nah, kalau punya webcam nanti dia bakal kedetek di sini, tinggal di setting. Kebetulan gue nggak punya webcam, jadi gue nggak pakai webcam. Nah, kalau udah di setup semua, sekiranya udah benar, coba cek settingannya. Nah, di sini adalah hal yang paling krusial buat live stream ataupun recording ya. Karena masih banyak dari teman-teman di Discord gue atau di Instagram gue yang nanya cara yang enak dan nyaman tapi pakai spek yang kentang itu kayak gimana sih, Ndar, kata dia gitu kan. Kebetulan kemarin juga baru ada yang nanya beberapa hari lalu ke gue, bang, tutorial live stream bang, gitu kan. Jadi ini adalah tahap paling krusial dari semua ini. Kalau misalkan ngatur-ngatur scene ini tergantung kreasi lu bisa sesuka hati lu mau ngatur kayak gimana. Dan di setting ini lu harus ikutin apa yang gua kasih tahu. Bisa di edit sih tergantung speknya, dan berhubung spek gua bisa dibilang kentang juga, visi tanggung. Jadi ini bisa dipakai sama hampir semua orang. Settingan gua ya. Sekarang kita masuk ke general. Nanti general ini cuman ngatur si softwarenya, tampilannya kayak gimana, layoutnya kayak gimana. Biasa pas pertama kali download dia kayak gini. Ini ganggu mata banget dan gue lebih suka yang dark. Terus ini nggak usah diubah, ini nggak ngaruh sama performa rendering segala macem. Dan kita skip yang ini dulu, kita harus ke tahap video. Di tahap video ini tergantung sama monitor yang lo punya. Kalau gue monitor gue kebetulan resolusinya 1080p, jadi udah HD. Ini adalah base canvas itu yang ada di sini, yang ada di OBS ini. Nah, output scaled resolution adalah video hasil yang nanti bakalan keluar, hasil recording ataupun hasil streaming. Kalau pengen aman, misalkan koneksi lu pas-pasan, gue saranin pakai yang 720. Biar keluarnya tuh nggak
ngemakan bandwidth banget gitu. Tapi kalau misalkan koneksi lu kuat ya pakai 1080 aja, jadi disamain. Dan untuk downscan filternya, pilih yang Lanczos. Pilih yang paling bawah, yang 36 samples. Terus buat FPS-nya tentu aja yang 60 FPS kalau misalkan PC lu kuat. Kalau buat main game ya, tapi kalau misalkan buat live stream podcast atau apapun, lu bisa pakai yang 30 fps, nggak ngaruh. Tapi buat main game biar lebih enak pakai 60 fps. Terus kita pindah ke output. Ini gue kasih simpelnya dulu. Pas pertama kali masuk ke setting output, lo bakalan dapat ini suara gue bocor gak tuh, suara orang. Bakalan dapat option kayak gini. Ini bakalan simple output mode. Ini diubah ke advance. Kalau di advance dia bakalan berubah kayak gini tampilannya. Kalau misalnya lo pengen streaming, lo klik yang tab streaming. Dan ini tergantung, gue pernah bikin tutorialnya di Instagram, postingan di Instagram gue. Cuma kayaknya kurang jelas kalau nggak ada kata-katanya, nggak ngomong, guanya cuma gambar doang. Jadi gue jelasin secara simple, singkat, ringkas. Kalau misalkan lu punya VGA eksternal atau VGA tambahan, GPU tambahan, misalnya kayak Nvidia RTX atau Nvidia GeForce biasa, lu pakainya yang streamingnya yang Nvidia NVENC. Gue saranin buat encodernya. Soalnya dia nggak bakal makan kucingku bunyi lagi. Nggak bakal makan daya dari prosesornya, nggak bakal makan dari core-nya. Jadi dia ngerendernya ke encodernya langsung ke VGA. Terus buat rescale outputnya, ini yang tadi gue bilang yang di video. Kalau lu mau 1080p sama kayak monitor lu, ya nggak usah diubah lagi. Nah di sini yang sedikit bikin orang bingung, di tab red control. Buat live stream gue saranin pakai yang CBR, constant bitrate. Constant bitrate adalah simpelnya bitrate yang lu keluarin tuh nggak berubah-ubah. Dan ini tergantung seberapa kencang speed upload lu gitu. Jadi semakin kencang speed upload lu bisa naikin si bitrate-nya sampai semampunya. Tapi gue saranin bitrate yang lu ketik di sini adalah 75% dari speed upload yang lu punya. Contohnya, misalnya gue speed test. Di sini gue masih pakai speed yang lumayan rendah ya. Ini mau kedengarannya. Tunggu sebentar lagi jalan. Ping gue 5 ms. Ini buat main game udah enak banget ping segini. Dan gue pakai paket IndiHome yang 20 Mbps. Dia biasanya 20, 21, 21 dan uploadnya adalah 4. Kita tunggu sebentar. Nah di sini upload speed gue ketahuan 4,37. Jadi gue masukin bitrate gue adalah 2700 kilobyte per second. Kilobyte kayak kalau kasarannya 75% lah, sekitar 75% dari total upload speed yang gue pakai gitu, yang gue punya. Soalnya nanti bakalan ada kepake buat yang lain juga kan, misalnya kayak rendernya lah atau apanya lah gitu, makan bandwidth uploadnya juga. Misalkan lu mentokin jadi 4000 kbps 4 mbps atau 4000 kbps, itu lu bakalan stuttering parah dan bakalan nge-lag banget. Ini pun gue masih rada-rada nge-lag kalau koneksi gue lagi drop. Jadi gue saranin maksimal 75% dari total speed upload lu ya. Jadi sebelum lu setting ini, lu cek speed upload lu dulu. Buat preset gue saranin yang max quality kalau misalkan PC lu lumayan kuat dan profilnya di high, GPU-nya default aja 0, max B-frame juga default 2, dan you good to go. Lu bisa live stream dari OBS, tinggal di add source-nya aja. Sementara buat setting recording ya, beda sama setting streaming. Kalau setting streaming, ini gue pakai constant bitrate karena gue nggak mau ada FPS drop saat main game lagi live stream. Jadi FPS lu stabil, misalkan lu setting di 60 lah gitu, katakanlah 60. FPS lu bakalan stabil di 55, 60, 55, 60, 65, 55, 60, 65, kayak gitu aja kan. Jadi dia nggak berubah secara konstan. Jadi dia konstan segitu-gitu aja gitu, nggak berubah yang lain gitu kan. Sementara untuk buat recording ya, gue jelasin dari awal lagi. Nah, buat paling atas recording pad,
ini lu adalah tempat output si video yang nanti bakalan lu record. Kalau gua di Drive D OBS record. Di sini nanti bakalan semua file-file recording gua masuk ke sini. Dan format ya gua MP4. Kenapa MP4? Karena paling gampang buat dipakai di editing software semacam Premiere Pro. Terus buat encodernya sama kayak yang streaming tadi, gue pakai Nvidia NVENC. Kalau gue pakai Nvidia nanti kalau misal AMD dia bakalan muncul lagi. Dia misalkan pakai Radeon, VGA lu pakai Radeon dan dia bakalan muncul satu lagi di sini. Dan rescale outputnya samain. Kalau rescale output kalau misal buat streaming, lu bisa turunin jadi 720p. Kalau recording lebih baik lu samain sama kayak si base canvasnya. Outputnya sama base-nya samain aja nggak apa-apa. Nah, di sini di Red Control beda sama di tab streaming. Tab streaming lu 2700 nih kayak gue nih ya, settingan 2700. Tapi di tab recording, gue pakai yang VBR, variable bitrate. Jadi minimal bitrate-nya gue 40.000 dan maksimum bitrate-nya 60.000. Dan ini sering gue pakai record, emang gue pakai record settingan kayak gini. Di beberapa game yang gue record di YouTube gue itu pakai minimum bitrate 40.000 dan max bitrate 60.000. Dan itu bisa HD 1080p 60 fps dan nggak ada drop frame rates. Asal lu nggak buka aplikasi lain yang berat, misalnya lagi main game terus lu buka Adobe Premiere sama Adobe Photoshop sekaligus gitu kan. Terus buat keyframe intervalnya lu pilih aja yang 0 biar auto, biar default. Terus presetnya tetap max quality, profilnya high. Selebihnya samain semua default, nggak usah ada yang lu ubah dan you're done. Lu selesai. Pengaturan output udah selesai, pengaturan video udah selesai yang tadi gue bilang. Sekarang pengaturan audio. Audio ini yang bakalan jadi pemanis ya. Lu misalnya live stream ataupun record game, lo harus punya suara mic atau suara dari game yang nggak pecah gitu kan. Jadi harus bener settingannya biar nggak ngaco. Sementara lo nggak tahu, sebenarnya settingan suara di OBS ini nggak terlalu susah. Lu cuma nentuin aja outputnya kemana. Si desktop audio nih kayak gue pakai LZY USB audio. Ini sound card murah. Sebenarnya biasanya speaker Realtek ya. Speaker Realtek atau apa namanya gue lupa. Realtek High Definition Audio ya. Biasanya pakai itu defaultnya kan. Kalau misalnya lu mau record pakai itu ya silakan. Cuma takutnya kalau lu pakai mic yang gampang bocor, dia bakalan feedback ngeloop suaranya gitu. Jadi gue saranin kalau misalkan pakai lagi nge-record atau live streaming, lu pakai headset biar nggak suaranya bocor. Terus buat mic-nya gue pakai USB audio codec, gue pakai mic eksternal, mic apa sih namanya dari sound card tambahan. Terus ini selebihnya nggak usah lu edit, jadi lo harus tentuin si desktop audionya sama mic-nya. Sebenarnya sih ini udah default ke setting, tergantung di sini ya, tergantung di audio lu. Tapi ada baiknya lu pastiin dulu gitu. Kalau udah tinggal di apply aja, di oke. Terus buat tahap terakhir buat live stream ya, ini khusus buat live stream. Lu bisa setting ini di tab stream. Terus tinggal pilih mau live stream di mana, tergantung platformnya. Lu bisa setting di YouTube, di Twitch, Mixer, Facebook, Restream, ataupun Twitter dan Periscope ya. Ini Periscope jarang yang pakai juga sih. Jadi gue bakal ngasih tutorial buat ke YouTube-nya, YouTube Gaming. Buat servernya pilih yang primary aja, nggak usah ngaco-ngaco, nggak usah aneh-aneh. Terus buat settingan YouTube-nya, lu tinggal buka akun YouTube lu. Tinggal buka Tinggal buka YouTube Studio. Ya, gua kena channel violation. Tinggal diklik aja atau bisa dari sini juga. Tinggal diklik aja yang go live. Nah, ini biasanya YouTube yang betanya masih ngaco, jadi mereka juga nyaranin pakai Stream Now Classic, pakai versi lamanya. Jadi buat apa mereka update? Nah, di sini lu bakalan nyari tentang, gua bekas live stream Dota waktu itu. Jadi lu bakalan nyari tentang stream key-nya, stream name. Di sini nanti lu reveal. Ini tiap kali live stream dia bakalan berubah. Jadi nggak masalah, tapi nanti gua sensor juga.
Ini lu copy, Ctrl P atau Ctrl C, atau garis miring copy, garis miring klik kanan copy, gue lagi ngaco. Terus lu paste di stream key-nya, paste, dan lu apply, oke. Dan ini lu ubah, ini judulnya apa, main Dota, halo. Terus ini kategorinya lu ubah juga tergantung lu mau live stream apa. Misalkan gaming ya pilih kategori gaming, terus ketik nama gamenya, terus nanti di public. Kalau gue di unlist kemarin lagi tes stream. Dan kalau udah semua, lu change thumbnail juga ya, inget change thumbnail jadi biar enak dilihatnya. Kalau udah, nanti langsung live stream. Start streaming. Nih gue kasih contoh aja ya, display capture biar ada gambarnya dikit. Oke, nah kalau udah live stream dia bakalan ada keterangan ini, drop frame rate 0%, yang mana itu adalah hal yang bagus ya, jadi nggak ada drop frame rate. Dan ini ada keterangan live lu udah berapa lama, dan recordingnya 0 karena gue lagi nggak sambil record. Dan CPU yang kepake, prosesor gue yang kepake cuma 2,3%, 1,8, dia bakalan naik turun. Terus FPS nya 60 fps. Dan ini adalah settingan bitrate yang tadi, yang di sini. Ini kalau misalkan lu setting kayak gua 2700 kbps, misalkan dia di atas 3000, 3500, yang hijau ini bakalan berubah jadi merah. Dan di saat berubah jadi merah, live stream bakalan keganggu. Nah, ini gue udah live ya. Ya, lu denger sendiri. Dan stream health ini status gue kuning karena koneksi gue emang pas-pasan. Jadi kalau bisa diturunin aja 2500, tapi resikonya kualitas video lu bakalan keganggu. Dan ini gue tadi 1080p dengan bitrate 2700, ini udah bisa HD 60 fps ya. Udah ada muncul. Kalau misalkan nanti lu rescale outputnya jadi 720 ya ini nggak bakal muncul, cuman ini doang. Jadi lu tinggal live stream, main game, terus ngomong-ngomong segala macem, kelar gitu kan. Terus itu sih buat settingan live streamnya. Nih gue stop dulu. Jadi gue ingetin sekali lagi, yang harus lu set adalah video, base canvas sama output scale. Lu setting sesuai. Nah kalau base canvas adalah resolusi monitor lu, output scale adalah video yang bakalan dikeluarin di live stream ataupun di file recording. Dan downscale filter lu pilih yang Langzos yang 36 sampel. Terus common FPS value-nya ganti jadi 60 dan apply. Audio juga dicek ulang biarpun nanti defaultnya sesuai sama audio yang ada di desktop lu. Terus buat outputnya gue pakai Nvidia GTX, jadi gue Nvidia Enfeng yang H264. Terus outputnya gue nggak rescale soalnya gue pengen yang 1080p, dan gue pakai rate controlnya constant bitrate dengan bitrate 2700. Presetnya max quality, profile high, ini keyframe-nya 0 otomatis, GPU-nya 0, max B-frame-nya 2. Ini default semua ya. Dari sini ke sini default semua nih. Ini juga sama. Dan recordingnya sama kayak gini juga. Sekarang gue mau ngetes record ya. Setelah tadi live stream, tes recording. Yang tadi gue nge-save di OBS record, file OBS record. Dan ini dengan pakai variable bitrate 40.000 minimalnya, maxnya 60.000. Settingan bawahnya sama semua kayak tab stream ini. Tinggal di oke dan gue start recording. Halo, main game, kelar, udah stop recording. Dan file recording ini bisa lo cek di file show recording. Nah, seperti yang lo lihat, gue ada beberapa file yang belum gue edit. Dan di sini bakalan muncul file yang barusan lo record. Dan ini lu pas kalau di full screen dia nggak pecah gambarnya ya. Soalnya 1080p HD. Jadi nggak ada masalah sama itu. Jadi harus diingat lagi settingan si outputnya ini, recording sama streaming ya. Kalau bisa di screenshot aja. Ini silahkan screenshot kalau mau. Ini juga. Dan buat Facebook Live, ini gue udah record lama juga nih.
Facebook Live. Nanti gue bakalan kasih tahu di video berikutnya. Kalau yang ini lumayan rame, lumayan bagus responnya, gue bakalan bikin yang live stream di Facebook dan di Twitch dan di tempat-tempat lainnya, termasuk Instagram yang versi terbaru. Soalnya di video sebelumnya, video yang dulu gue pernah bikin live stream di Instagram dari PC udah nggak bisa sekarang. Soalnya server yang dibikin sama orang yang punya GitHub-nya udah dihapus. Jadi nanti ada beberapa step baru yang gue tahu. Jadi tungguin aja. Jangan lupa di share, like, subscribe. Terus kalau ini rame, gue bakal bikin part 2-nya di Facebook, live stream di Facebook gimana, dan di tempat lainnya. Oke, thank you, gue Ender. Bye-bye. The girls with their nails done now.